Halo, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas tentang bunyi. Oke, langsung aja ke contoh-contoh soal. Kita jadikan soal ini sebagai contoh ya. Oke, ini tentang efek Doppler. Ya, sebuah kereta bergerak melewati suatu stasiun dengan kelajuan ini speed kereta apinya 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi ini frekuensi sumber berarti 1000 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara, ini kecepatan rambatnya untuk bunyi itu 320 meter per sekon. Besar frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang diam di stasiun apabila kereta mendekati stasiun ya. Jadi pengamat itu atau pendengarnya berada di stasiun sedang diam. Nah, berdasarkan untuk hubungan antara frekuensi dengan kecepatan, bahwa frekuensi pendengar ini adalah sama dengan ini kecepatan bunyi plus minus kecepatan pendengar ya, dibagi V plus minus kecepatan sumber kali sama frekuensi sumber ya. Nah, di sini dikatakan untuk kecepatan V di sini untuk yang suara ya atau bunyinya itu di udara sekitar 320. Nah, sedangkan kan diam ya. Si pengamatnya kita tambah 0 per 320. Nah, jika di sini dikatakan kereta api mendekati stasiun, berarti kan frekuensi pendengar ini harusnya semakin besar. Nah, di bawah ini kan si pembagi ya. Ini si sumber itu sebagai pembagi kecepatannya. Supaya frekuensinya besar, maka kecepatannya harus ya kecil. Nah, sini supaya kecil pembaginya, ini kita buat tandanya kurang ya, kurang 20 ya. Kita kali dengan 1000 Hz. Jadi kita peroleh hasilnya 320 per 300 dikali 1000. Sini nolnya bisa kita hilangkan 2. Ini hilangkan 2. 32 dibagi 2. Berarti sekitar berapa itu? Berarti ini bisa kita buat sih 32 per 3. Sebentar ya. Kita ganti dulu per 3 dikali 100. Nah, 32 per 3 kita bisa rubah jadi pecahannya itu kalau 3 dikali 10 itu 30 ya. Berarti 10 2 per 3 dikali 100. Sini kita bisa buat 10,67 kali 100 atau hasilnya adalah 167 lah kita buat pendekatannya. Jadi 1067 Hz ya, seperti itu. Nah, ini untuk salah satu contohnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya. Nah, di sini tentang dawai. Nah, untuk dawai sini digetarkan. Nah, ini panjang dawai awalnya itu 100 cm diberi tegangan F. Nah, di sini ternyata frekuensi nadanya itu dapatnya 1000 Hz. Jika dawai dipendekkan diberi tegangan, nah ini tegangan dirubah jadi 0,25 F. Ternyata frekuensi dihasilkan adalah 750 Hz. Ini tanya berapa panjang dawai sekarang? Berarti setelah dipendekkan jadi berapa? Oke, ini kita gunakan tentang untuk frekuensi. Misalnya kita buatnya dasar ya. Ini 1 per 2L. Ini akar F per mu. Nah, kita tahu mu di situ adalah perbandingan massa dawai dengan panjang dawai itu selalu tetap, tidak berubah untuk di sini. Nah, jadi kita bandingkan ya. Kita bandingkan frekuensi setelah diubah banding sama sebelum diubah. Berarti 1 per 2L aksen ya kita buat ya. Ini akar F aksen per mu banding 1 per 2L kali akar F per mu. Nah, ini mu-nya sama, kita hilangkan saja. 2 juga sama, ini sama-sama 2-nya. Nah, F0 itu tadi F0 aksen jadi 750 setelah dirubah Hz. Banding awalnya tadi 1000. Ini sama dengan 1 per L aksen mau kita cari. Nah, sini akar, nah 0,25 itu bisa seperempat ya. Jadi seperempat F banding 1 per L-nya tadi awalnya 100. Ini cm aja dalam cm. Nggak diubah nggak apa karena perbandingan. Akar F.
Nah, F-nya bisa kita coret. Oke, sebentar. Nah, jadi ini bisa kita sama-sama bagi 25. 200 bagi 250 ya. Nah, ini hilangkan dulu nolnya. Ya, oke, 1. Ini bisa bagi 25 jadi 3. Bagi 25 ini jadi 4. Sama dengan 1 per L aksen. Nah, 1/4 itu jadi apa? Jadi 1/2 kalau diakarkan ya. Ini banding 1/100. Nah, ini bisa kita rubah dari bentuk ke 3/4 ya. Ini sama dengan, ini jadi 100-nya ke atas ya. Ini bisa coretnya jadi 50 ya. Jadi 50 per L aksen. Sehingga L aksen adalah, ini jadi berapa ya? Ini 200 per 3. Nah, jadi 200 per 3 atau sekitar berapa? 2 per 3 itu 0,66. Berarti bisa pendekatan 67 cm setelah dipendekkan. Oke, sudah bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.